Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Di antara rintik-rintik hujan yang seperti ini ya, saya sudah berada di salah satu tempat lokasi explore. Jadi acara hari ini saya akan coba cek lokasi ya di sebuah gedung yang terbengkalai. Jadi gedung yang persis di belakang saya ini ya dulunya dimiliki oleh Dinas Sosial Jawa Timur, dan karena penghuninya dipindah ke gedung yang lain, akhirnya tempat ini menjadi terbengkalai. Dari informasi singkat yang aku dapatkan sih, lokasi ini terakhir digunakan sekitar 10 tahun yang lalu, teman-teman. Dan aku sedikit mendapatkan cerita juga, konon tempat ini menjadi sedikit creepy ya setelah tidak digunakan, setelah tidak difungsikan. Bahkan di jam-jam tertentu, konon di sekitar lokasi ini orang-orang menceritakan mendengar semacam jeritan perempuan, dan ini ya yang membuat aku cukup tertarik ingin mengeksplor lokasi ini. Ya weslah, daripada penasaran kita berlarut-larut ya, langsung saja kita eksekusi explore. Oke guys, kita langsung saja ya untuk melihat sebuah gedung yang terbengkalai yang berada di salah satu tempat ya di Jawa Timur. Dan gedung ini dulu digunakan sebagai gedung untuk menampung anak-anak jalanan, para gelandangan, bahkan para homeless begitu ya, ditempatkan di tempat yang seperti ini. Jadi gedung ini cukup besar ya kalau saya perhatikan. Namun setelah seluruh penghuninya dipindah ke gedung yang baru yang berada di salah satu tempat juga, tempat ini menjadi terbengkalai, tidak terawat yang seperti ini. Teman-teman, kita akan coba ya melihat sebenarnya lokasi ini seperti apa gitu loh. Baik, kita langsung masuk saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada orang di dalam gedung ini? Oke, teman-teman, saya hanya memastikan ya, kalau ada orang atau apa gitu. Mudah-mudahan sih nggak ada gitu ya. Jadi kalau aku perhatikan gedung ini memang cukup besar juga ya. Terdiri dari 2 lantai, dan yang membuat saya penasaran dengan lokasi ini itu konon di jam-jam tertentu beberapa orang menceritakan mendengar semacam jeritan perempuan ya, dan bahkan ada seorang pria paruh baya yang masuk lokasi ini ya, masih di sekitar jam 21:45-an begitu. Pria paruh baya ini ya, maksud aku itu tuh langsung kabur gitu guys, lompat pagar hingga jelungup gitu ya. Kalau orang Jawa bilangnya jelungup, kalau bahasa Indonesia nah, itu apa ya jelungup itu, kalau bahasa Indonesianya terjungkir gitu ya. Piye toki kok malah ra paham aku. Baiklah sahabat, kalau aku perhatikan ya di dalam gedung ini, waduh, aku nemu motor tua juga ini. Nah seperti ini ada motor tuanya juga ya. Sebentar, aku bawa senter nggak ini ya. Motor rek. Kemudian di situ ya, nah ini ada almari seperti ini teman. Walah, lemari untuk menyimpan berkas ini ya sepertinya. Namun waduh, ini udah dimakan rayap. Kemudian di sini ada televisi yang waduh, ini udah jungkir ini ya, udah protol ini. Televisi tabung yang segede gini gitu loh. Waduh. Itu guys, nah itu ya televisinya
masih mantep ya, akari meskipun perotol. Baik, kita coba ke sisi yang lain. Waduh, dan ternyata memang gedung ini ya di bagian samping dan belakangnya sudah seperti belantara ya, wis nggak terawat sama sekali. Jadi di gedung rehabilitasi ya kalau aku sebutnya ini, rehabilitasi anak-anak yang terlantar, anak-anak yang gelandangan, yang hidupnya bergelandang gitu ya, menggelandang di jalan raya, ditempatkan di gedung rehabilitasi yang seperti ini. Di situ ada beberapa ranjang besi sih kalau aku perhatikan ya di sini teman. Nah ini loh, ada ranjang besi yang seperti itu, dan ini kalau aku perhatikan ya, seluruh jendelanya itu dikasih teralis karena ini adalah tempat rehabilitasi gitu ya. Dimungkinkan ataupun diharapkan anak-anak tidak ada yang lompat keluar jendela gitu loh. Ya kan, ditaruh di gedung ini untuk dibina, untuk dididik keterampilannya. Biasanya seperti itu ya kalau tempat-tempat ataupun gedung-gedung dinas sosial yang seperti ini gitu loh. Namun seperti halnya ya, pernah aku eksplor juga di salah satu tempat di Jawa Timur, gedung-gedung yang seperti ini terkadang akhirnya pun ditinggalkan gitu loh. Akhirnya ditinggalkan, menjadi terbengkalai. Jadi di sini ada beberapa kasur juga ya kalau aku perhatikan guys, seperti ini yo. Waduh, namun ini kasurnya udah nggak melenuk-melenuk nih ya, wis nggak mentul-mentul, udah nyekok iki. Aduh, iki wis gelembreh gitu loh guys, udah nggak montok lagi nih. Wah, di sini ada hasil karya lukisan sepertinya. Cakep sih ya kalau aku perhatikan. Kemudian ada satu set jok mobil juga sih. Aku yakin ya ini karya-karya anak-anak yang pernah mendiami ataupun dididik di tempat ini gitu loh. Lukisan-lukisan cat minyak yang seperti ini ya. Baik, kita coba explore lanjut ya. Jadi di sini memang serba besi ya, pintu-pintunya seperti ini teman-teman. Nah seperti ini ya. Itu ada apaan? Oh, di sini ada kamar mandi dan WC. Sepertinya kita nggak masuk. Saya tuh sering mendapatkan komplain ya kalau explore, Mas kalau toilet itu jangan di-shoot gitu ya. Di sini pun juga masih terdapat beberapa dipan-dipan kayu. Yang ini sih, wah ini masih layak pakai ini ya, masih bagus banget. Kemudian di sini ada beberapa lemari kayu juga teman-teman. Kemudian di depan kita ini sepertinya di situ terdapat ataupun disimpan ya buku-buku untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di tempat ini gitu loh. Ini raknya pun juga masih bagus sih kalau aku perhatikan. Nah kan di dalam situ ada ikro dan lain sebagainya teman. Nah seperti ini ya. Lihatlah. Ini masih ada buku ikro ya, cara cepat belajar membaca Al-Quran. Kemudian ada pedoman praktis budidaya tanaman salak gitu ya. Oh jadi di sini semuanya ilmu ya. Oh ini teman, aku nemu foto ya. Jadi sebentar, kita coba review pelan saja. Ini aku nemu foto guys. Oke, kita coba ya, buka album fotonya. Jebret, iya tahu, waduh. Oh ini PMS apa itu tadi ya? Oh ini kegiatannya. Oh ini teman. Jadi ini sepertinya, oh ya ini dari fotonya ini gedung ini bener ya. Jadi di foto-foto ini adalah kegiatan-kegiatan ya yang pernah dilakukan ataupun pernah dilaksanakan di operasional gedung ini ya ketika masih beroperasional. Jadi yang seperti ini ya. Oke, kita kembalikan lagi.
Kemudian di sana tuh masih banyak ya, terdapat beberapa tumpuk buku lagi gitu loh. Baik, di sini ada almari yang sudah ditulisi nama penggunanya ya, Iqbal. Ada apaan di dalam? Kosong saja. Baik, kita keluar saja ya dari ruangan ini dan kita ekspor menuju ke lokasi lain. Oke, teman-teman. Jadi di sini tuh yang terdapat beberapa ruangan ya, kemudian kondisinya udah di depannya ya. Waduh, benar-benar ini sudah tidak terkondisikan ya. Wis jantenan. Namun secara struktural bangunan ini masih oke banget ya. Masih oke banget, masih meger gitu ya kalau orang Jawa bilangnya. Oh, di sini masih tersimpan juga yang namanya dipan-dipan kayu yang seperti itu, bosku. Dan kesemuanya sih ini sangat layak pakai gitu ya, sangat layak pakai, sangat layak fungsi gitu loh. Jadi kembali lagi sayang gitu ya. Aduh, lambeku kelebon nyamuk rek. Di sini ada apaan lagi? Wow. Ada beberapa ruangan lagi ternyata di sini, guys. Oh, namun ini aksesnya dari depan ya. Baik, kita coba masuk dari depan saja. Bisa nggak ya ini ya? Sebentar, teman. Oh, bisa ini ya. Tapi kita harus lewat jendela gitu loh. Nah, itu bagian dalam. Kita lewat jendela ya. Nek wong Jawa ngarani mancik gitu ya. Kita mancik di kursi ini, kemudian kita naik ke situ. Wis, kita coba aja. Aduh, iso ora grek. Aduh. Ya toki. Aduh. Kuat enggak ya grek? Waduh, teman-teman, dan berhasil, aku udah berada di dalam ya. Wah, ternyata di sini dulu sepertinya ini office ya guys ya. Jadi ini sepertinya dulu office ya kalau aku perhatikan. Nah, yang seperti ini ya di bagian dalam dari satu ruangan ini, yang aku pikir ini sepertinya semacam kantornya dulu gitu ya. Karena di sini ada beberapa meja-meja direksi sih yang seperti ini contohnya. Ini adalah contoh meja-meja direksi yang seperti ini. Kemudian kalau kita masuk ke dalam sini, waduh, di sini ada ranjangnya juga gitu loh, ranjang kesehatan ini untuk periksa memeriksa, atau mungkin ini dulunya dijadikan sebagai tempat kliniknya gitu ya. Aku sih berpikir iya ya, mungkin ini dulu kliniknya guys. Ada apa ini, tempat tidur pemeriksaan ya, mungkin ini dulunya klinik ini ya. Ini pasti klinik ini dulunya. Waduh, sepasang sepatunya ya, mungkin bu bidannya yang cantik atau mungkin dokternya yang cantik gitu ya. Tertinggal di sini menjadi penghuni abadi di tempat ini. Baik, kita keluar saja. Wah, ini ada kursi direksinya. Wah, ini mahal ini kursi model ginian ya. Oke, kita keluar teman. Jadi memang yang seperti itu teman-teman di belakang kita tadi ya. Ada satu kantor yang menurut aku itu sih kantor ataupun tempat ya, klinik untuk melakukan pengobatan terhadap para penghuni tempat ini yang dulunya mungkin merasa sakit, merasa mual, merasa pusing gitu ya. Mungkin diperiksa-periksanya di situ gitu loh. Keseluruhan tempat ini menurut aku benar-benar mantep ya kalau dieksplor malam begitu, atau bahkan dijadikan sebagai tempat uji nyali. Karena di bagian belakang ini ya, aku di jam segini aja ya, ini udah gerieng-gerieng gitu loh. Gerieng-gerieng gitu ya. Ada sedikit getar-getarnya gitu guys. Mantap ini lokasi.
Di sini ada satu ruangan juga, namun ini sih ruangannya kosong gitu loh, nggak ada apa-apanya guys. Kita lanjut explore saja ya. Di lantai 2 ada apaan ya? Kita nanti coba naik, kita coba explore dulu di sini ya. Nah, di sini ada satu ruangan lagi nih teman. Ini kalau kau perhatikan terdapat beberapa barang-barang ya yang berkaitan dengan nggak tahu perbengkelan atau apa. Kita coba. Di situ juga rupanya. Oke, kita langsung masuk saja ya. Nah, ini ruangan yang saya maksud ya. Jadi sepertinya di belakang ini beberapa ruangan digunakan sebagai ruangan untuk mengasah skill. Begitu ya. Peraturan dalam menjalankan praktek laseri. Wah, ya ini semacam bengkel ini dulu ya, teman-teman. Nah, seperti itu ada jejak ya beberapa benda-benda yang menurut aku sih ada kaitan dengan dunia perbengkelan. Iya toh. Wah, ada cat-catnya juga seperti ini sih. Kita ke ruangan sebelah ya, karena ternyata di ruangan sebelah itu ada semacam tempat prakteknya gitu. Nah, ini loh yang saya maksud. Ladala, ya toh. Waduh. Benar ya prediksi saya. Jadi di tempat ini memang dijadikan sebagai tempat untuk mematangkan skill bagi para orang-orang yang menempati bangunan ini saat beroperasional. Di situ ada mesin mobil masih komplit banget ya. Ini mulai dari gardennya, mulai dari engine-nya. Waduh, masih komplit banget ini, serius teman. Ini roda penggerak ya, penggerak roda belakang di sini seperti itu. Kemudian kita masuk ke area gearbox ya di sini teman. Walah, lagi kayak praktek sekolah ya akhirnya. Wah, ada koplingnya juga di situ. Kemudian di sini wah ini mesin utamanya ya. Masih komplit ya, jadi kipas radiatornya pun juga masih ada gitu ya. Ini dijadikan sebagai tempat praktek ini, yakin ini. Nah, seperti itu teman. Ada 2 unit juga gitu loh. Kita coba lihat yang sebelahnya lagi. Ini ada 2 ya. Yang seperti ini teman. Waduh, ini sayang banget ya, ini bahaya juga ini lokasi ya. Karena masih ada 2 komponen yang menurut aku ini cukup epic juga kalau dijadikan sebagai tempat belajar otomotif ini. Yang seperti itu rek. Filter-filternya pun apa teman-teman dibuka gitu loh. Jadi kita tahu dalamnya filter itu yang seperti apa gitu ya. Yang seperti ini. Kemudian di situ ada apa ini? Distributornya juga gitu ya, masih komplit ya. Kemudian di atas itu ada karburatornya juga, iya toh. Wah, masih komplit ini bagian-bagiannya ya. Jadi memang mesin ini sengaja dibedah untuk memberikan gambaran umum ya kepada para peserta didik. Sepertinya sih seperti itu. Ini bagian penggerak roda belakangnya. Di bagian belakang ini kalau teman-teman pengen tahu yang seperti ini ya, jadi di situ terdapat beberapa macam gear yang berbeda ya kan. Kesemuanya bertumpu pada satu poros ini ya. Nah, ini seperti ini. Waduh. Kemudian daya geraknya dibagi menjadi 2 di area yang sini tuh, kanan dan kiri. Waduh, ini mulai aku jelas tapi gak bisa ya. Jelas otomotif tapi gak mudeng. Part-part dari mobil-mobil. Kemudian ada ya seperti itu ya. Waduh. Ada roda motornya juga di situ rupanya. Baik. Di sini tempat-tempat kunci berserakan dan ini ya. Ini
tempat untuk menempatkan kunci-kunci toolsetnya di situ gitu ya. Kunci berapa macam aja dicantolkan di situ biar mempermudah saat pengerjaan. Kita lanjut explore, waktu sudah semakin lama ya. Baik, kita menuju ke area sini ya. Kita lanjut explore, teman-teman. Di sini ada beberapa ruangan, namun kalau saya perhatikan memang keseluruhannya kosong ya. Seperti ruangan sebelah juga di sini. Kemudian di bagian kiri kita ini ada semacam kolam ikan dulunya. Ada patung ikannya juga di dalam situ ya. Namun karena tempat ini terbengkalai jadi tidak terawat. Di sini ada satu piala, kalau aku perhatikan nggak tahu ini piala apaan. Wow, ini ya. Juara 3 bola lomba voli dalam rangka HUT RI ke-49 tahun 1994. Nah, seperti itu. Kita lanjut masuk ke dalam ruangan terakhir ini sepertinya. Waduh. Assalamualaikum. Nah, di sini ada ruangan kecil ya, bukan kecil sih, lumayan juga ini kalau perhatikan. Ada 3 kali 6 meter ini sepertinya. Ruangan ini hanya kosong saja. Ada meja yang seperti itu, namun sudah jempalik, gak karu-karuan polai gitu. Di situ ada TV juga. TV ini pun sudah bercerai-berai gitu ya. Waduh, ini udah tidak bisa menyatukan misi visi dalam kehidupan ini. Ini sudah mengambil jalan sendiri-sendiri TV ini, teman-teman. Mungkin sudah melalui lewat pengadilan agama juga, memutuskan untuk cerai gitu ya. Wes, bokongmu tinggalan, ndasmu tinggalan juga gitu mungkin ya. Di sini ada satu ruangan lagi. Nah, di situ ruangan toilet yang ada kacanya cukup besar yang seperti itu, kita nggak masuk ya. Seperti biasa, karena ini dulunya adalah gedung yang dimiliki oleh instansi pemerintah, tentunya ruangan-ruangannya tidak jauh-jauh ya dari suasana kerja gitu loh. Contohnya seperti ini. Ada lemari yang berisikan beberapa katel pak ya, ataupun seragam kerja sih kalau aku perhatikan. Ada beberapa juga di situ, diantaranya masih baru loh. Namun ya begitulah. Seperti ini teman. Ini masih baru loh. Ya. Karang Taruna ya seperti ini. Sebentar. Tuh ya toh yang ini. Semacam katel pak ini ya. Nah, kembali lagi TV-nya ini. Waduh, ini TV-nya udah berkeping-keping, teman-teman. Aku nggak tahu ya, kenapa TV ini mesti ambrol yang seperti itu gitu loh. Lah, ya toh, di situ ada beberapa nama-nama orang tua sekolah dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke ruangan terakhir ya, yang bisa kita akses di lantai bawah. Jadi di sini ada, waduh, ada lemari kecil juga di situ. Kemudian di sini gitu ya. Seperti ini, teman. Loh, ya toh. Mantap lokasinya. Jadi di arah yang saya sorot itu tempat kita masuk pertama ya. Kita coba naik ke lantai 2 sekarang. Ini habis hujan deras ini tadi ya. Tapi sekarang udah mulai reda sih hujannya. Walah, ternyata di bagian lantai 2 ini terdiri ya dari beberapa ruangan kelas kalau saya perhatikan. Ruangan kelas, kemudian beberapa struktur bangunan lainnya, di antaranya adalah yang seperti ini, udah hancur remuk berkeping-keping bagaikan masa lalu kamu yang suram gitu ya. Waduh, bener-bener suram ini. Atap-atapnya udah pada roboh semua.
Ada gambar setannya di sana. Nemu gambar setan saya di sini. Beberapa almari-almari kecil seperti yang berada di bawah ya bosku ya. Kita lanjut explore saja untuk melihat secara detail lokasinya seperti apa gitu. Karena aku cukup penasaran juga dengan lokasi ini gitu loh. Benar-benar lokasinya cukup besar ya. Karena ini adalah dinas sosial gitu ya, cukup besar. Seperti yang berada di daerah Mojokerto ya, ada tempat dinas sosial juga yang terbengkalai, besar banget di sana malah. Namun kalau ini bangunannya menjadi satu, kalau di Mojokerto kalau nggak salah ya itu terpisah-pisah dia. Oke guys, jadi hanya seperti ini saja ya, beberapa ruangan yang berada di lantai 2 ini hanya terdapat beberapa ruangan-ruangan kosong tanpa jejak apapun. Kenapa saya sebut tanpa jejak apapun ya, karena biasanya tempat-tempat seperti ini ya, di tempat-tempat lain itu dijadikan tempat untuk mendem-mendem, mabuk-mabuk gitu ya. Bahkan aku pernah juga menemukan tempat yang seperti ini dijadikan tempat untuk menghisap bubuk putih gitu ya, ataupun serbuk putih. Oke, kita sudah explore ke semuanya, keseluruhannya di beberapa sudut dari bekas bangunan gedung dinas sosial yang terbengkalai ini, teman-teman. Secara keseluruhan ya, aku lebih sedikit merasakan gregetnya di lantai bawah di bagian belakang gitu loh. Aku nggak tahu suara perempuan ataupun cerita perempuan itu ya terdengar dari ruangan yang mana, tapi memang beberapa orang menceritakan hal tersebut. Aku cukup tertarik cek lokasi ya, sakjane koyo ngopo gitu ya lokasi ini, dan ternyata memang lokasinya cukup epic ya, cukup epic, cukup bagus juga. Ini salah satu tempat ya yang mungkin diburu para explorer. Baiklah sahabat, dan mungkin hanya itu saja ya yang bisa kita lihat dari keberadaan sebuah bekas gedung dinas sosial yang terbengkalai ini. Mungkin hanya itu yang bisa kita intip, yang bisa kita lihat. Di antaranya udah remuk juga, eman-eman guys ya, contohnya seperti itu ya. Wesian emanepol. Maafkan kalau ada salah-salah kata, saya langsung mohon pamit undur diri dulu ya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya yang masih setia dengan vlog receh kalian dong. Salam sehat semangat untuk kita semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.